Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam materi selanjutnya, yaitu materi yang sangat penting, bahkan sangat penting untuk kita ketahui, terkhusus bagi kita seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama lagi yang muslim, kaum muslimin yang merasa dirinya adalah warga negara Republik Indonesia. Di sini kita akan membahas atau membicarakan sebuah pengetahuan yang seharusnya sudah dimiliki oleh setiap muslim di Indonesia berkenaan dengan bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak kaum muslimin yang bertanya, apakah bentuk negara ini sudah ada contohnya dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara saudara-saudara kita yang terjebak ke dalam pemahaman segelintir kelompok Islam yang menyatakan bahwa negara Indonesia tidak sesuai dengan Islam. Kata siapa? Siapa bilang? Inilah karena mereka tidak tahu sejarah sirah nabawiyah. Ternyata setelah kita bongkar, setelah kita lihat kisah perjalanan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menemui sebuah keterangan, menemui sebuah kisah bahwa ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Setelah sekian lama di Mekah, hidup dalam kesulitan, terkena himpitan dari sana sini, maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Maka kemudian disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata berhadapan dengan realita bahwa di negeri Madinah terdapat beberapa kelompok, terdapat beberapa kabilah, beberapa suku, beberapa agama-agama yang hidup di sana. Dan ternyata mereka terlibat banyak konflik satu sama lain. Sehingga banyak di antaranya para kubu ini yang mengharapkan terjadinya perdamaian. Salah satu yang mereka inginkan menjadi juru damai atau penengah, atau yang dilihat sebagai orang yang capable, mumpuni, adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau di tempat asalnya pun di Mekah sana memang sudah terkenal dengan gelar Al-Amin yang terpercaya. Maka kemudian kedatangan beliau di kota Madinah disambut beberapa tokoh, yaitu dari suku Aus dan Khazraj dan beberapa suku lainnya untuk ditengahi, untuk membentuk suatu komunitas perdamaian antar suku, antar agama. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maju sebagai pemimpin, karena komunitas muslim pun sudah besar. Selain di kota Mekah ada kaum muhajirin, kemudian yang ada di kota Madinah pun ada kaum Ansor. Maka kemudian Nabi membentuk suatu komunitas, suatu negeri
suatu negara yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan agama. Termasuk di dalamnya agama Yahudi. Jadi Yahudi itu adalah agama. Agama Yahudi. Kemudian ada agama Nasrani, ada Majusi, ada juga musyrikin, kafir, dan semua kelompok-kelompok yang hidup di Madinah disatukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW membentuk suatu negara yang diikat dalam suatu perjanjian yang disebut Piagam Madinah atau bahasa Arabnya Sahifatul Madinah. Jadi keadaan ini sebenarnya mirip dengan Indonesia. Karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Kata Bang Haji Roma Irama, kurang lebih 250 juta penduduk Indonesia. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya. Karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran tetapi satu tujuan. Jadi keadaan di Madinah waktu itu sangat heterogen. Sangat beragam agama, suku, kepercayaan, bangsa-bangsa. Tetapi kemudian disatukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW lewat Piagam Madinah atau Sahifatul Madinah, membentuk suatu negara yang saling melindungi antar elemen bangsa di dalamnya. Jadi antara Yahudi dan Islam dan Kristen bersatu padu mencegah serangan dari luar. Jadi dalam hal ini orang kafir bisa berhadapan dengan orang kafir Quraisy Mekah. Kafir Madinah berhadapan dengan kafir Mekah. Kafir Madinah dilindungi oleh Muslim Madinah. Nasrani Madinah dilindungi oleh kafir. Islam dilindungi oleh Nasrani dan seterusnya dan seterusnya. Mereka dipersatukan menjadi ummah. Istilah dari Nabi, umat yang satu. Maka inilah keadaan yang mirip dengan Republik Indonesia. Jadi negara Indonesia ini malah lebih baik daripada misalnya Turki atau Iran yang hanya berdasarkan satu suku tertentu. Tetapi Indonesia adalah perkumpulan dari berbagai suku, bangsa, agama, bahasa, budaya, dan seterusnya. Dipersatukan oleh suatu piagam yang mana dikenal dengan nama Pancasila. Inilah contoh yang telah diberikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, telah dicontohkan, telah dipraktekkan dan berhasil. Kemudian ada sekelompok Islam yang merendahkan atau mendegradasi kisah ini yang mengatakan bahwa itu kan ketika Islam belum dominan. Itu kan ketika Islam belum jaya, jadi mau bergabung. Tapi kalau Islam sudah besar, sudah mayoritas, kenapa tidak? Nah, kita jawab, justru karena posisi itu yang dicontohkan Nabi adalah posisi yang sangat mirip dengan Indonesia.
Jadi keadaan Indonesia waktu itu adalah tidak 100% Islam Indonesia tidak 100% memiliki, memimpin, berhak atas negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena di situ ada kelompok Islam, ada kelompok Kristen, kelompok Hindu, Buddha, dan penganut-penganut agama lainnya yang juga ikut berjuang memerdekakan negara Indonesia ini. Bahkan bukan hanya kelompok agama, bahkan suku-suku bangsa juga sama-sama berjuang. Orang Aceh berjuang melawan penjajah, sehingga muncullah pahlawan-pahlawan Cut Nyadin, Cik Ditiro, dan lain-lain. Orang Sunda juga berjuang melawan penjajah, berperang dengan penjajah, sehingga muncullah nama-nama Toto Iskandar Dinata, Bandung Lautan Api, peristiwa Bandung Lautan Api, dan seterusnya. Orang Ambon Matulesi, orang Batak, orang Dayak, orang Jawa, orang mana-mana, suku-suku manapun, semua berjuang memerdekakan negara Republik Indonesia ini. Bahkan lebih dari itu, para penjahat, bajingan, begal, wanita-wanita tunasusila, para pelacur ikut juga berjuang melawan penjajah, memerdekakan negara Indonesia ini. Maka inilah kondisi yang dihadapi oleh Presiden Soekarno dan para pemimpin lainnya, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Wahid Hasyim, Hashim Asy'ari, dan seterusnya. Bagaimana mengakomodir semua elemen bangsa ini menjadi suatu bangsa yang satu. Sebagaimana Nabi dulu mengakomodir semua suku, bangsa, agama, dan kelompok-kelompok lain sehingga menjadi satu. Bahkan waktu itu Nabi Muhammad SAW mengangkat sekretarisnya adalah dari kalangan Yahudi, sebelum akhirnya diganti oleh Zaid bin Haris dari golongan Islam. Maka keadaan ini dalam perumusan Negara Kesatuan Republik Indonesia dicarikan suatu dasar yang mewadahi semua golongan tersebut. Kalau dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW ada Piagam Madinah atau Sahifatul Madinah, maka di Indonesia ada Pancasila, yang sebelumnya juga ada bernama Piagam Jakarta, yang isinya adalah mempersatukan semua elemen bangsa tadi untuk menjadi umat yang satu, menjadi bangsa yang satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah perjalanan kenegaraan daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang juga terjadi pada negara Republik Indonesia. Pada waktu itu Nabi SAW tidak memaksakan ajaran agama Islam untuk negara itu. Tidak, Nabi tidak mencontohkan untuk membentuk negara Islam. Karena bagaimana jadinya jika syariat Islam atau negara Islam diberlakukan? Bagaimana dengan orang Nasrani? Bagaimana dengan orang kafir? Bagaimana dengan orang Majusi? Bagaimana dengan kelompok-kelompok lain yang tidak mau menerima? Kemungkinan besar mereka akan keluar atau melakukan perlawanan atau melakukan kerusuhan-kerusuhan yang akan menimbulkan huru-hara, dan negara pun tidak akan terbentuk, perdamaian tidak akan terbentuk. Ini pun sama kondisinya ketika Indonesia di masa awal-awal. Jika saja para ulama-ulama, para kaum muslimin tidak punya pikiran yang luas ke depan, maka
untuk menuruti kehendaknya membuat negara berdasarkan Islam, maka elemen-elemen lain, kelompok-kelompok lain pun akan menolak, bahkan mungkin akan terjadi perpecahan, mendirikan negara-negara tersendiri atau perang di antara mereka. Inilah yang dihindari oleh Nabi, inilah yang dihindari oleh para founding fathers kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kaidahnya sudah jelas, darul fasid qaddamun min jalbil masolih. Jadi menghindari kerusakan, menghindari mafsadat itu lebih diutamakan ketimbang mengusahakan kebaikan yang nantinya diharapkan begitu, tapi akan terjadi kerusakan-kerusakan. Maka inilah yang disebut sebagai kebijaksanaan. Keutamaan perdamaian yang didahulukan, keutamaan membangun negeri yang didahulukan. Inilah contoh daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang kemudian kita adopsi menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mohon maaf, Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan syu'ubiyah, bukan satu kelompok, bukan satu suku saja, tetapi dia nation state, negara berdasarkan perkumpulan berbagai macam elemen, jenis, suku, bangsa, agama, bahasa, dan seterusnya. Inilah ciri negara modern yang tidak syu'ubiyah berdasarkan kesukuan dan pernah dijalankan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu memang negara kita masih baru. Pada saat itu memang Islam tidak dominan, dan jalan satu-satunya adalah adaptif, akomodatif terhadap keadaan sekeliling untuk menuju perdamaian, untuk menuju kesejahteraan dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian ulasan tentang dasar-dasar pendirian negara Republik Indonesia yang sesuai dengan sirah nabawiyah, yang sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di lain kesempatan kita akan membahas bagaimana Pancasila itu sangat-sangat sesuai dengan nilai-nilai Islam dan sudah ditashih dan sudah diijtihadi oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari lewat tirakatnya yang insya Allah kita bahas di kesempatan lain. Demikian materi kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.